Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Hidayat akan menjelaskan bagaimana cara uji tes menggunakan SPSS berdasarkan kasus contoh 1. Langkah pertama, kita input dulu datanya di SPSS. Setelah datanya kita input, selanjutnya kita masuk ke variabelnya kita ganti dengan produktivitas, datanya data scale, kemudian kita lakukan uji normalitas dulu karena uji tes ini syaratnya datanya distribusinya harus berdistribusi normal. Kita klik deskriptif statistik, kemudian explore. Kita masukkan variabel produktivitas ke dependent list. Kemudian di sini kita klik plots. Kita klik normality plots, continue, oke. Di sini sudah ada outputnya. Kita lihat pada tabel test of normality. Dari sini kita lihat bahwa nilai signifikan untuk uji normalitas untuk Safirovic 0,245 dan Kolmogorov Smirnovnya 0,1333. Kedua uji normalitas ini menunjukkan p-value-nya lebih besar dari alpha 0,05, artinya data yang kita punya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya, uji T bisa digunakan untuk kasus analisis selanjutnya. Kita masuk ke analisis uji T, kita klik analyze, compare means, sample t-test. Kita masukkan variabel produktivitas ke test variabel. Kemudian kita klik option confidence interval 95%, kita klik continue, test value 5. Kemudian kita klik OK. Kita dapat hasil t-test untuk SPSS-nya ada. Ini dari output SPSS kita dapat tes normality-nya. Ini nilainya lebih dari, bahwa datanya sudah distribusi normal. Selanjutnya untuk one sample t-test, kita perhatikan nilai T dan signifikannya. Nilai T-nya itu akan kita bandingkan dengan t-tabel dan signifikannya ini akan kita bandingkan dengan alpha. Untuk kriteria G-nya tolakan 0 jika T itu lebih besar dari t-tabel atau p-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS tadi diperoleh nilai T-nya itu sebesar 4,583 dan p-value-nya 0,1. dB-nya sebesar 9, maka diperoleh sebesar 2,6. Jadi nilai T itu mutlaknya itu lebih besar dari tabel dan p-value-nya itu kurang dari alpha. Maka H0 ditolak, sehingga kita dapat simpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanam padi dengan A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Kemudian untuk kasus kedua, langkah pertama kita input lagi datanya ke SPSS.
kita input data ke dalam data view. Setelah kita selesai input, kita masuk variabel view. Dari sini kita ganti untuk variabel satunya sebelum dan duanya sesudah atau setelah. Labelnya kita isi sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Oke. Yang pertama kita akan uji normalitas karena pada uji t-sampel berpasangan ini data diasumsikan berdistribusi normal. Untuk uji normalitas kita klik analyze, descriptive statistic, explore dua variabel ini sebagai dependent list, kemudian kita klik plots, kita klik normality plots with test, continue, oke. Selanjutnya untuk uji T kita klik analyze, compare with paired sample, kita masukkan dua variabel ini, pair variable, kita klik option karena kita menggunakan alpha 5%, maka confidence interval 95%. Kemudian klik continue, oke. Ini adalah hasil dari SPSS-nya. Yang pertama kita akan lihat test of normality-nya. Selanjutnya kita nilai t-test-nya. Pada tabel test of normality kita lihat nilai significant value-nya untuk Savirovil dan Korkov. Nilai value-nya itu lebih besar dari artinya H0 diterima. Artinya data penelitian kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ini menunjukkan bahwa asumsi uji normalitas untuk t-test terpenuhi. Selanjutnya untuk nilai T-nya kita lihat nilai T dan significant fact. Selanjutnya untuk uji T-nya kita lihat data value-nya, kita lihat di tabel pair sample dengan uji tolakan. T hitung telak lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS tadi diperoleh nilai T hitung telaknya sama dengan 1,031 dan p-value-nya 0,32. Untuk alpha 0,05 dan db sebesar 14 diperoleh T tabelnya itu 2,144. Jadi T kita lebih kecil dari tabel dan p-value lebih besar dari alpha, maka 0 diterima. Maka dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya tahapan kenaikan pajak kendaraan sepeda. Kemudian yang terakhir itu ada kasus ketiga berdasarkan contoh kasus yang tadi. Langkah pertama, kita input datanya di data view. Untuk uji T2 sampel bebas ini, cara inputnya agak sedikit berbeda. Jadi, kita akan membuat di sini nilai kelas. Dalam kolom pertama, kita gabungkan
dua nilai kelas dari kelas A dan kelas B, kemudian kolom satu lagi untuk keterangan kelas A dan kelas B-nya. Jadi di sini kita input nilai ujiannya. Di sini terdapat 30 data karena masing-masing kelas itu terdapat 15 observasi. Selanjutnya kita input di sini untuk keterangan kelasnya. Tadi saya input yang pertama untuk kelas A, kemudian di bawahnya kelas B. Jadi di sini kita akan menggunakan angka 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Untuk data pertama sampai 15 kita input data 1, kemudian selanjutnya data 16 sampai 32. Selesai input, kita klik variabel view di sini, nilai, dan di sini kelas. Labelnya nilai ujian, nilai ujian matematika, dan di bawahnya kelas. Untuk value-nya 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, dan 3 untuk kelas C. Untuk data kita gunakan nominal dan nilainya scale. Selanjutnya kita masuk ke analyze, compare mean, independent sample t-test. Nilai ujian ini kita masukkan ke tes variabel. Kelas kita masukkan ke grouping variabel, klik define group. Grup 1 adalah kelas A dan kelas B. Kemudian oke, kita akan lihat ini adalah hasil dari independent test. Pertama kita lihat untuk grup statistiknya. Dari grup statistik ini kelas A itu rata-ratanya 84,733 dan kelas B rata-ratanya 54. Dari nilai ini kita sudah lihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar untuk rata-rata ujian. Untuk memastikannya kita lihat UJT-nya. Sebelum itu kita perhatikan nilai Leibniz test for equality of variance-nya. Ini adalah nilai untuk uji homogenitas. Nilai significant value-nya 0,748, artinya p-value lebih besar dari alpha, sehingga diterima 0, artinya data penelitian kita itu homogen. Selanjutnya kita perhatikan nilai F dan significant value-nya. Berdasarkan kriteria uji, tolak A0 jika T itu mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari alpha. Berdasarkan hasil tadi, diberi nilai mutlak T itu sebesar 12,671 dan p-value-nya 0. Untuk alpha 0,05 dan dp-nya itu adalah 28, diperoleh nilai T tabelnya 2,048. Jadi T hitung kita lebih besar dari T tabel dan p-value-nya lebih kecil dari alpha. Maka kita tolak A0, sehingga kita punya kesimpulan bahwa rata-rata ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata ujian kelas B. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.